sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita, saudara. Dia layak ditinggikan, Dia layak dipuji. Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Bapa yang baik, yang mulia, sekarang melihat umatnya. Sembah Dia, sorakan haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, dimuliakanlah, dimasyurkanlah namamu. Namamu memerintah, Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Kota dan bangsa ini bagi Engkau ya Allah. Sorak-sorakan haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita Bapak Ibu. Yes, amin, amin. Kita memiliki Allah yang dahsyat, amin. Saya belajar Bapak Ibu bahwa kita menyembah Allah dengan posisi yang berbeda sekarang, amin. Dimana kita melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang dimana tidak ada satupun Bapak Ibu yang Ia kecualikan yang tunduk takluk kepada Dia, amin. Kepada Bapa yang seperti itulah, kepada Allah yang seperti itulah kita menyembah sekarang. Itu sebabnya datang dengan posisi yang berbeda hari ini, amin. Yang lebih tinggi lagi, amin. Sebab kita akan melihat bahwa bagaimana orang-orangnya diutus sekarang, amin. Sorga terbuka di atas kota Medan, amin. Berikan kemuliaan bagi Allah, yes. Haleluya. Sorga terbuka bagi kami sekarang Tuhan. Sebab Kau melihat umat-Mu yang Kau utus melakukan kehendak-Mu ya Allah. We ready for this day. We gather with you. Calling your glory. Your glory like a fire. Awakening desire will burn. Ya, kami terbakar karena tujuan-Mu Tuhan. We waiting for this day. We gather in your hallelujah. Amen. Your glory like a fire, awakening desire will burn our heart with you. You're the reason. You're the reason. You're the reason. Open up the heavens. Katakan, see you. Open up the floodgates. A mighty river flowing from your heart, yes, and filling every part of our place. Say, open up the heavens. We want to see you. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart and filling every part of our place. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Kami melihat sungai-Mu mengalir Tuhan. We waiting. We waiting for this day. We gather with you, calling out to you. Your glory like a fire, awakening desire, we burn our heart with you. You're the reason, 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 you're the reason. Hey, open up the heavens. We want to see you. Open up, terbukalah sorga Tuhan, flowing from your heart and filling every part of our place. Say, open up the everyone. We want to see you. Open up the floodgates. A mighty river flowing from your heart and filling every part of our place. Katakan your presence. Your
presence in this place. Yes. Your glory on our face. We look to the sky. Descending like a cloud. You're standing with us now. Lord, unveil us. You're the reason. You're the reason we need. Kau alasan kami ada Tuhan. You're the reason. Kau alasan kami lahir di dunia ini Tuhan. You're the reason we see. Open up the heavens. Open up a mighty river flowing from your heart and filling every part of our place. Say, open up the heavens. Open up the heavens, Lord. We want to see you. Open up the floodgates. A mighty river flowing from your heart and filling every part of our place. Show us your glory. Show us your glory, Lord. Show us. Tunjukkan pada kami kemuliaan-Mu Tuhan. Tunjukkan pada kami kekuatan daripada Engkau. Show us your glory, Lord. Hey, show us. Mari minta padanya. Show us your glory. Show us your power. Show us your glory, Lord. Please open up the heavens, Lord. Open up the heavens. We want to see you. Open up the flood, a mighty river flowing from your heart and filling every part of our place. Open up the heavens. Open up. Open up the floodgates. A mighty river flowing from your heart and filling every part of our place. Flowing from your heart and filling every part of our place. Yes, flowing from your heart and filling every part of our place. Yes, katakan haleluya. Pujian kami dipenuhi keagungan-Mu Tuhan. Penyembahan kami dipenuhi kemuliaan akan Engkau ya Allah. Sebab ada orang yang berkenan di hadapan-Mu. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi dia saudara. Amin. Minggu demi minggu saudara kita melihat DR Sen ini semakin kuat dalam diri kita. Amin. Bersama dengan Roh Allah, bersama dengan Tuhan. Hanya itu kekuatan kita saudara. Tujuan Tuhan dengan kekuatan kita Tuhan pastinya. Amin. Jangan sampai tujuan Tuhan dengan kekuatan manusia. Kalau tujuan manusia bisa dengan tujuan kekuatan manusia. Tetapi kalau tujuannya Allah, pastikan itu dengan kekuatannya Allah Tuhan. Roh Kudus yang bekerja, amin Bapak Ibu. Selalu setiap hari Bapak Ibu, Roh Kudus memenuhi kita. Hanya itu, bagaimana Indonesia yang baru semakin nyata di depan kita, amin. Berikan kemuliaan bagi dia. Siap memuji dia lagi. Yeay. Haleluya. Katakan tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang
Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan sumber, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu ku kan berjalan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan kemuliaan bagi Dia, dahsyat Tuhan kita, amin. Terpujilah Kau Tuhan, katakan tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Dapatkah hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dapat. Indonesia yang baru Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja. Mari deklarasikan ini saudara. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Katakan Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan, dari kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu kami kan berjalan. Hanya Kau, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu, hanya dengan-Mu ku kan berjalan, dari Kemu sampai Indonesia yang baru Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Hanya dengan Kaulah kami menang Tuhan. Dari kemuliaan sampai dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan kemuliaan bagi Dia. Yes, sorakan haleluya. Oh, amin, amin, amin. Kami tahu Tuhan, tidak dengan kekuatan manusia Tuhan, tidak dengan kemampuan kami ya Tuhan, tidak dengan masa lalu kami Tuhan, tidak dengan kedudukan kami di dunia Tuhan. Semua seakan-akan nol di hadapan Kau ya Allah. Karena Kau ingin menunjukkan bahwa hanya dengan kekuatan-Mu saja Tuhan, hanya dengan kuasa daripada Engkau saja Tuhan, Injil akan tersebar di seluruh bumi. Medan akan dimenangkan, Indonesia akan dimenangkan, hanya dengan kuasa Roh-Mu saja Tuhan. Ajari kami tidak mengandalkan diri kami Tuhan. Ajari kami tidak mengandalkan apapun selain nama Yesus. Nama Yesus saja yang kami andalkan Tuhan. Karena
Karena kami tahu polamu ya Allah. Kami mengenal Engkau Tuhan. Tuhan yang akan menciptakan segala sesuatu bagi mereka yang hanya bergantung kepada kuasa Roh-Nya. Sehingga nanti kami dapat berkata bahwa segala sesuatu yang terjadi itu karena kemuliaan-Mu, itu karena kasih karunia-Mu, itu karena kemurahan-Mu, karena kekuatan-Mu saja Tuhan. Tanpa ada pun sedikit campur tangan manusia di dalam diri kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, level yang baru akan kami lihat Tuhan. Level yang baru akan kami masuki. Hari demi hari kami akan bertumbuh. Sebab inilah masa pencurahan Tuhan. Dan kami tidak ingin lalai Tuhan. Kami tidak ingin tertinggal Bapa. Kami ingin selalu berlari bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami akan melihat ada sorga yang terbuka. Ada waktu perkenanan bagi mereka yang siap melakukan kehendak Bapa, melakukan pekerjaannya. Sebab untuk itulah kami hidup. Berikan kemuliaan bagi Allah kita Bapak Ibu. Oh rabasaka baba bahada bakala raba-raba. Sedebelebe rabakara balarabo. Hilerebe ya raba-raba kara balaraba. Sekaba baba balarabo. Sekerebe rabakara balaraba. Hirebe lerebe. Syarabarabo rebekerebe rabakadaba. Sakalara rabalarabo rebekerebe. Rabakadaba rabarabaraba. Oh ya rabakadaba rabaraba serebe. Rabakadaba rabo. Hilerebe rananayana rabo. Sekendianamore karabase. Syarabakadabalaraba lirebe. Lirabasaka baba baba. There's an outpouring of abundance. New doors has been opened. The land is free. New grace has been released. There's an outpouring. There's an outpouring of abundance. And I know new doors have been opened. The land is free. And new grace has been released. The glory of the latter is greater than the former. Blessing is here. All here. The glory of the latter is greater than the former. Blessing is here. All here. There's an overflow. There's an overflow. Abundance of favor. It's a new level. It's a new level. There's an overflow. Abundance of blessing. I'm taking over. I'm taking over. There's an overflow.
perkenanannya ada di sini. Sorga terbuka di atas tempat ini. I see the mission. Lord is doing my reality. Oh, it's beyond our. What the Lord is doing my reality. Oh, there's an overflow. So favor, it's a new level. It's a new level. There's an overflow. Abundance of blessing. I'm taking over. There's an overflow. There's an overflow. Abundance of favor. It's a new level. It's a new level. It's a new level. There's an overflow. Abundance of blessing. I'm taking over. I'm taking over. And we're walking. It's a new level. It's a new level. Yeah. It's a new level. It's a new level. It's a new level. I'm taking over. I'm taking over. I'm taking over. Taking over. It's a new level. Ini level yang baru bagi kami Tuhan. Izinkan kami melangkah masuk ya Allah. It's a new level. I'm taking over. I'm taking over. I'm taking over. Take it over.
never be the same again. We never be the same again. Ini level yang baru bagi kami Tuhan. Di musim yang baru. Untuk Indonesia yang baru. Mari sembah Dia, mari puji Dia. He's a new level for us all. Biarkan kami masuk Tuhan. Masuk ke dalam rancangan-Mu, masuk ke dalam agenda-Mu. Hari demi hari hanya bagi Kau Tuhan, hanya bagi kehendak-Mu Tuhan, hanya bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain. Indonesia sudah memulih. Ini saatnya umat-umat-Mu bangkit. It's a new level for us. There's an overflow, abundance of favor. It's a new level. It's a new level. There's an overflow, abundance of blessing. I've taken over. I've taken over. There's an overflow, abundance of heaven. It's a new level. It's a new level. There's an overflow, abundance of blessing. I've taken over. I've taken over. Berikan kemuliaan padanya. Berikan kemuliaan bagi Raja kita yang memerintah berkuasa. Yesaya 61 ayat yang pertama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Nomor 1, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan. Yang kedua, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan
dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Yang ketiga, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang berkabung. Yang keempat, untuk menghibur semua orang berkabung. Ayat ketiga, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Yang keempat, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan. Untuk mengaruniakan. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mari kita ulangi dari ayat 1. Ada 5 poin besar di situ. Mengapa aku diutus? Kalau kita lihat ayat itu. Kita ulangi. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Untuk menyampaikan kabar baik. Kepada siapa? Kepada orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Yang kedua, untuk memberitakan pembebasan. Kepada siapa? Orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan pembebasan. Nomor 2. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Itu yang ketiga. Dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang berkabung. Itu yang keempat. Untuk menghibur semua orang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Itu yang kelima. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Dan seterusnya. Kalau kita lihat di situ. Mengapa dia diutus? Ada 5 alasannya. Yang pertama. Untuk menyampaikan kabar baik. Yang kedua. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Yang ketiga. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Yang keempat, untuk menghibur semua orang berkabung. Yang kelima, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan. Ini 5 poin. Mengapa dia diutus? 5 poin ini akan menjamah hidup orang. Bisa paham? Membawa mereka dari keadaan rendah kepada keadaan yang lebih tinggi. Keadaan yang lama menjadi keadaan yang baru. Keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Bisa paham maksud saya? Yang saya sebut perubahan. Yang saya sebut pengharapan. Kalau kita lihat di situ, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan seterusnya. Ini bicara tentang hari-hari yang baru. Ini bicara tentang pengharapan. Ini bicara masa depan yang lebih baik. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Akan ada transformasi kehidupan. Katakan, transformasi kehidupan. Nah, kalau berita ini disampaikan dan orang-orang mengalami transformasi kehidupan, maka yang berikut impact-nya adalah ayat yang berikut. Yang keempat, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Bisa paham maksud saya? Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh. Tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Ketika kehidupan orang ditransformasi, tempat demi tempat pun akan ditransformasi. Kota-kota akan mengalami transformasi. Sebelum kota mengalami transformasi, maka kehidupan harus mengalami transformasi.
Sebelum bangsa mengalami transformasi, kota demi kota harus mengalami transformasi. Amin dengan panjang. Jadi kalau kita ingin membawa Indonesia yang baru, engkau harus menjamah tempat demi tempat dengan menjamah kehidupan demi kehidupan. Haleluya. Kalau kita lihat di sini, ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Dia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan. Dia mengutus aku untuk habakabahandi ralabakai nomor 345. Kalian bisa lanjutkan. Ketika kehidupan orang ini dijamah sedemikian rupa, maka tempat-tempat perlahan-lahan akan mulai berubah. Reruntuhan akan mulai dibangun. Tempat yang sunyi akan mulai ramai. Ingat di Samaria pada masa itu kegelapan menutupi kota itu. Tapi saat Filipus hadir di sana, sukacita yang besar melanda kota itu. Itulah mengapa kita diutus ke kotamu, ke bangsamu, ke keluargamu, ke domainmu, untuk supaya mereka mengalami transformasi. Itu sebabnya dia mengurapiku. Itu sebabnya Roh Allah ada padaku untuk menyampaikan kabar baik. Apa pesannya? Injil. Apa pesannya? Injil. Katakan Injil, adalah kabar baik. Injil adalah beritanya. Dan Injil itu adalah Yesus Mesias. Beritakan tahun rahmat kepada orang-orang seperti tadi. Engkau memberitakan Yesus, memberitakan Mesias. Bisa mengerti maksud saya? Nah, kalau kita lihat di ayat ini, Yesaya 61 ayat 1 sampai 4 tadi, sesungguhnya ini adalah nubuatan. Bisa mengikuti saya? Ini nubuatan tentang masa depan. Bisa mengerti? Dan ayat ini diulang kembali oleh Yesus di Lukas pasal 4. Mari kita lihat. Ayat yang Lukas pasal 4 ayat yang ke-16. Yang baru kita baca adalah nubuatan. Belum terjadi saat itu. Kapan ini terjadi? Yesus mengulanginya, saudara. Yesus mengulanginya. Bisa mengerti? Pada masa itu, ini nubuatan. Paham maksud saya? Belum terjadi masa itu. Kapan ini terjadi? Yesus mengulanginya. Mari kita lihat. Lukas pasal 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Pada hari ini, pada hari ini. Haleluya. Jadi ini bukan nubuatan lagi. Ini bukan nubuatan lagi. Ini bukan nubuatan lagi. Ini bukan nubuatan lagi. Yesus berkata, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu membacanya. Mari duduk lagi, karena saya ingin naikkan levelnya. Mungkin di ruangan ini ada yang langsung bertanya kepada saya di pikirannya yang kritis. Itu kan di masa Yesus. Itu kan di masa Yesus. Yesus kan berkata pada hari ini, pada saat dia. Sedangkan kita sekarang, apakah pada hari ini yang dikatakan Yesus adalah pada hari ini masa kita sekarang? Itu jadi pertanyaan.
Saya akan menjawabnya. Saya akan menjawabnya. Apakah pada hari ini yang diucapkan Yesus masih berlaku pada saat kita sekarang? Ini akan membawa iman kita, saudara. Ini akan membawa iman kita untuk mengeksekusinya. Tanpa iman, engkau tidak menghasilkan apapun. Tidak menghasilkan apapun. Itu sebabnya tidak seorang pun berkenan tanpa iman. Dan tidak ada iman tanpa pengetahuan akan kebenaran. Tidak ada iman bagi orang yang bodoh. Sorry kalau saya harus berkata, karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi kalau kita tidak tahu firman, tidak mengerti firman, dari mana iman kita? Saya akan membawamu pada iman ini. Engkau harus percaya. Engkau harus percaya. Apa kata kitab suci tentang nubuatan ini? Apakah berlaku di masa kita? Apakah berlaku di masa kita? Memang itu berlaku di masa Yesus. Karena Yesaya 61 secara spesifik itu bicara tentang Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Ini bukan iman yang sok-sok jagoan, saudara. Haleluya. Udah terlalu lama kita jagoan. Ini saatnya merendahkan hati, oke? Haleluya. Udah terlalu lama kita menjadi jagoan. Ini saatnya kita rendah hati. Amin. Kita harus rendah hati. Katakan iman tanpa pengetahuan kebenaran. Imanmu mati. Tidak ada alasan untuk mengeksekusinya. Makanya kadang orang berdoa, dia nggak yakin doaku menyembuhkannya atau tidak. Ya pasti tidak. Mengapa? Pasti tidak. Karena kita melakukan tanpa iman. Tapi kalau kau tahu, engkau akan mengeksekusinya. Pertanyaannya, Yesus mendeklarasikannya pada hari ini. Pada usianya 30 tahun. Kenapa tidak 29 tahun? Kenapa tidak 28 tahun? Karena kita mau lihat clue-nya, saudara. Rahasianya, bagaimana engkau setiap hari bisa berkata, this is the time. This is the day. Haleluya. Engkau mendeklarasikannya, ini harinya, ini waktunya. Ini bukan pada hari ini, kata papa, pada hari ini. Besok kau bilang, pada hari ini. Hari apa? Oh ya, pokoknya pada hari ini. Kau nggak akan mendapat apapun. Kecuali hanya suara yang serak. Haleluya. Kenapa pada usia 30 tahun? Saudara harus mengingat apa yang saya sampaikan minggu lalu. Bagaimana kita bisa masuk di waktu Tuhan? Bagaimana kita bisa masuk di waktu Tuhan? Yohanes 4:34 adalah jawabannya. Mari kita lihat. Yohanes 4 ayat 4:34 ini yang membuat Yesus masuk pada hari ini. Semua firman profetik tentang Yesus mulai digenapinya. Mulai digenapinya. 34, saudara. Ini indah sekali. Ingat minggu yang lalu? Alright. Dengarkan YouTube-nya walaupun YouTube minggu lalu terpotong di tengah jalan. Yohanes 4:34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Aku hidup karena ini. Aku hidup karena ini. Ini alasan aku ada. Engkau harus tahu apa alasanmu ada. Tak satu pun kita datang ke muka bumi atas kehendak kita. Engkau yang diciptakan. Tidak mungkin atas kekuasaanmu engkau ada di muka bumi. Sang penciptamu mengizinkannya. Dan engkau harus tahu mengapa Ia mengizinkanmu. Mengapa Ia mengizinkanmu. Yesus berkata, inilah alasan aku ada. Apa itu? Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ketika Yesus mendeklarasikan itu, aku hidup untuk ini, Dia tap in ke waktu Tuhan. Itulah ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi masuk musimnya? Yesus berkata, tidak. Lihat di situ. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning. Engkau bilang 4 bulan lagi,
Lihat, sekarang waktunya. Engkau bilang 4 bulan lagi. Aku berkata pada hari ini, bukan 4 bulan lagi. Mengapa? Karena dia mendeklarasikan, aku hidup untuk melakukan kehendak dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Detik itu dia masuk pada penggenapan hari ini. Itu rahasianya. Itu rahasianya. Siapapun kita yang di ruangan ini, dengan iman 100%, saat engkau mendeklarasikan, engkau paham, engkau mengerti bahwa engkau ada atas seizin Tuhan Allahmu untuk melakukan tugas yang diberikannya kepadamu, bahkan sebelum dunia ini ada. Protesis. Dia sudah menentukanmu dari awal untuk menyelesaikan takdirmu. Takdirmu sudah ada, ditentukan dari awal. Protesis. Bisa paham? Bisa mengerti? Kalau kau berkata, aku hidup untuk itu, detik ini engkau masuk di waktu Tuhan. Ini iman namanya, bukan imanian. Ini iman. Haleluya. Orang benar hidup oleh iman. Katakan, orang benar hidup oleh iman. Bukan coba-coba, bukan setengah percaya, tapi aku percaya, aku berkata-kata. Haleluya. Orang yang setengah percaya nggak akan berkata-kata. Makanya Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama, kami tidak mungkin tidak berkata-kata, karena kami menyaksikan dan melihat Yesus adalah Mesias. Kalau kau percaya 100%, engkau tidak akan mungkin tidak berkata-kata. Karena orang yang beriman berkata-kata. Haleluya. Aku dipanggil untuk diam. Itu bukan panggilan Tuhan. Itu panggilan dirimu sendiri. Amin, amin. Kasih senyum sama saya. Iya, supaya saya lebih bersemangat lagi. Ayat 35, kalau kalian masih ingat minggu lalu, kita masuk di waktu Tuhan, kita masuk di tuaian. How awesome that. Engkau tidak akan bingung dengan hidupmu. Engkau tidak akan mencari-cari. Engkau tidak akan pergi ke tempat-tempat untuk melihat di mana, kapan. Detik engkau berkata, aku hidup untuk melakukan dan menyelesaikan. Detik itu, you tap in into the season of God. Amin, amin. Yang kedua adalah tuaian. Nah, pertanyaannya cukup sederhana. Papa itu kan Yesus. Apakah pada hari ini di masa Yesus padaku? Jawabannya tentu iya. Iya. Mengapa? Karena ingat, mereka yang hidup untuk makanan yang sama seperti Yesus, mereka juga bisa berkata, pada hari ini, pada hari ini, pada hari ini. Katakan, pada hari ini, pada hari ini, pada hari ini, aku masuk di waktu Tuhan. Mengapa? Jawab saya, mengapa? Karena aku berkata. Katakan, karena aku berkata, aku hidup, aku ada untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Engkau tap in. Engkau tap in. Kalau kita masuk di waktu pada hari ini, engkau mengalami 4 hal. 1, hari di mana engkau tampil, saudara. Pada hari ini, kalau engkau masuk pada kata pada hari ini, itu adalah hari di mana engkau tampil. Saya tidak menyebut ini tampil seperti orang dunia tampil. Wisuda kan tampil, dapat kerja kan tampil, naik jabatan tampil, promosi-promosi dan lain-lain tampil. Itu versi dunia. Jadi tampil yang bagaimana yang kau maksudkan, Papa? Tampil seperti Yesus. Engkau bisa bedakan hidup Yesus 30 tahun sebelumnya dengan 30 tahun setelahnya.
Itu arti tampil. Yesus biasa saja 30 tahun pertama. Dia hidup sebagai dia hidup sebagai anak laki-laki yang baik, yang taat. Dia biasa saja. Makanya ketika dia tampil, keluarganya shock, teman-temannya shock, kampungnya shock. Berkata, dari mana hikmatnya? Dari mana kuasanya? Itulah saat engkau tampil. Saya mau bertanya padamu, apakah engkau yang sebenarnya ini sekarang? Itu perlu kau tanya. Alright, belum tidak. Amin, amin, amin. Apakah engkau yang sebenarnya ini sekarang? Apakah engkau yang sebenarnya ini perlu engkau renungkan? Perlu tuntunan roh. Tuhan, inikah aku yang sebenarnya? Karena aku melihat bagaimana Yesus tampil. Dia berbeda di 30 tahun berikutnya. Haleluya. Bisa bayangkan keluarganya mencoba menarik dia dengan paksa dan berkata, jangan dengarkan. Dia gila, dia kerasukan. Oh my God. Kalau kau tampil, engkau akan merasakan perbedaannya. Papa, aku sudah berdoa, apakah aku tampil? Aku sudah berpuasa, apakah aku tampil? Aku sudah bahasa roh, apakah aku tampil? Alkitab sudah 5 kali kuulang-ulang habis, apakah aku tampil? Untuk tampil, dengarkan, saya ingin menyampaikan suara profetik bagimu. Untuk engkau tampil, engkau harus masuk di waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah cara satu-satunya engkau tampil. Makanya jangan heran, kenapa ada orang berdoa, ada orang berpuasa, ada orang ABCD, tapi dia biasa saja. You must step in di waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu powerful. Waktu Tuhan itu powerful. Papa, aku sudah berdoa, aku sudah berpuasa. Puasa apa? 7 hari, puasa Daniel 21 hari, puasa Yesus 40 hari. Oh, Papa, aku sudah lakukan semuanya. Aku sudah dari ujung bumi ke ujung bumi yang lain. Seperti lagu dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Tapi aku tidak tahu apakah aku sudah masuk dalam waktu Tuhan. Waktu Tuhan tidak sama dengan usaha rohanimu. Ingat pesan saya. Tidak sama. Untuk engkau bisa masuk di dalam yang namanya kehebatan hidupmu, di dalam panggilanmu, engkau harus masuk di waktu Tuhan. Itulah waktumu tampil. Makanya jangan heran ada banyak orang percaya, mungkin dia rohani, dia baik, tapi hidupnya biasa saja. Sebelum dan sesudah dia berdoa, dia berpuasa dan seterusnya, rajin gereja dan setia, biasa saja. Tidak ada yang supernatural. Tidak ada yang ilahi. Tidak ada sesuatu yang bisa dia buktikan kalau Yesus hidup di dalamnya, roh mengurapinya, roh mengutusnya, breakthrough, terobosan, rabakabahai. Dia berdoa lagi. Kalau dia berdoa, dia merasakan roh Tuhan menyertai. Setelah 5 jam gak berdoa, dia merasakan roh Tuhan pergi. Dia kembali lahiriah. Jangan capek anak-anakku. Engkau harus masuk ke waktu Tuhan. Supaya engkau setiap saat, engkau dipenuhi oleh roh Tuhan. Kau gak akan naik turun. Haleluya. Bagaimana caranya, Papa? Masuk ke waktu Tuhan. Bagaimana caranya masuk? Kepada hari ini engkau harus mendeklarasikan hidupmu. Aku ada. Aku hidup untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau orang masih hidup dengan agenda pribadinya, jangan harap masuk waktu Tuhan. Goncang kanan kirimu. Agenda siapa yang sekarang kau jalani? Jangan terlalu kuat ya.
Nanti diselesaikan di bawah. Perlu kita cek yang kulakukan sekarang ini agenda siapa? Rencana siapa? Ide siapa? Apakah ini ambisiku? Ini cita-citaku? Ini kerinduanku? Lalu kita berdoa, lalu kita berpuasa. Iya, Bapa itu Bapa yang baik. Pastilah kau diberkati, pastilah kau disertai. Pasti keselamatanmu tidak hilang asal kau tidak menyangkal imanmu. Engkau kehilangan hidupmu yang terbaik, saudara. Engkau kehilangan hidupmu yang terbaik yang harus muncul di kolong langit ini. Haleluya. Amin, amin. Katakan kanan kiri, Bapa itu Bapa yang baik. Dia pasti memberkatimu, mengasihimu, karena engkau anak-anaknya. Tapi kalau kau tidak masuk di waktu Tuhan, engkau tidak masuk di waktumu yang terbaik. Untuk masuk di hidup kita yang terbaik. Engkau lihat Yesus 30 tahun setelah itu. Bagaimana roh mengurapinya dan mengutusnya. Dan tidak seorang pun yang bisa menghalangi. Unlimited, unstoppable, impregnable. Itu namanya di waktu Tuhan. Jadi kita harus menanggalkan agenda kita, menanggalkan cita-cita kita. Dan kita mulai tahu mengapa aku hidup. Saya mau kita betul-betul masuk, saudara, ke gereja yang Tuhan inginkan. Gereja itu dibangun bukan untuk kita. Gereja itu dibangun untuk kediamannya. Kita harus mengerti itu. Jadi gereja dibangun bukan untuk berkati aku. Yesus ya. Yesus untuk memberkatimu, yes. Tapi bukan gereja. Yesus menolongku, ya, tapi bukan gereja. Yesus jawaban, ya, tapi bukan gereja. Lalu gereja untuk apa? Untuk dia, saudara. Untuk dia. Katakan untuk dia. Dia berdiam, agendanya dilaksanakan. Harap kita mengerti itu. Dengarkan saya. Kalau kita tidak masuk di waktu Tuhan tadi, hidupmu yang terbaik, protesis sebelum dunia ada itu, tidak kita alami. Yang kita alami ya hidup kita lahiriah, karena kita hidup untuk agenda kita hidup untuk cita-cita kita. Dan saya percaya Bapa tetap mengasihimu. Tapi kalau bicara kehendaknya, engkau harus masuk ke protesis yang dia mau. Yesus berkata, aku datang ke dunia, engkau menyediakan tubuh bagiku untuk melakukan kehendakmu. Bukan kehendakku. Dan Yesus mengalami hidupnya yang terbaik. Dan setiap kita yang di ruangan ini, engkau harus membiarkan roh Tuhan untuk mencelikkan matamu, melihat engkau yang terbaik. Hidupmu yang terbaik. Makanya dikatakan Tuhan, kalau kita berdoa, Tuhan berkata seperti ini, mintalah bangsa-bangsa. Mintalah bangsa-bangsa. Terlalu sedikit bagimu kalau engkau hanya menjadi hambaku. Tapi aku akan memanggilmu untuk bangsa-bangsa. Dan untuk masuk ke agenda Tuhan itu, engkau harus masuk ke waktu Tuhan. Bukan waktu kalender manusia. Saya rindu hari ini, semua kita di ruangan ini, besar dan kecil, tua dan muda, mendeklarasikan. Saya tidak memaksamu, ini imanmu, iman kita. Deklarasikan, aku hidup Tuhan untuk melakukan kehendakmu dan menyelesaikan pekerjaanmu demi nama Yesus. Saya yakin Roh Kudus akan memenuhimu dan membawamu masuk di waktumu. Haleluya.
Jadi pada hari ini bagi kita itu adalah hari di mana engkau tampil. Bukan tampil menurut dunia. Tampil dengan hidupmu yang terbaik, yang sudah dirancang Tuhan sebelum engkau ada untuk nyata di muka bumi ini. Engkau harus melihat sebenarnya hidupmu itu seperti apa. Papa beri aku satu contoh orang yang hidup seperti ini. Yohanes Pembaptis. Dia tahu apa yang dikatakan Yesaya adalah dirinya. Bisa mengerti maksud saya? Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Itu dinubuatkan Yesaya sebelumnya. Dan dia hidup di situ. Dan Yohanes hidup di masanya dengan hidupnya yang terbaik. Kalau kita hidup menggenapkan yang tertulis tentang dirimu, engkau akan hidup yang terbaik. Namamu tidak akan lenyap, namamu akan diingat oleh keturunanmu dari generasi ke generasi. Kenangan kepada orang benar itu mendatangkan berkat. Karena kalau kau hidup dengan masa yang terbaik, hidupmu yang terbaik, anak-anakmu akan mengikutinya, keturunanmu akan mengikutinya, banyak orang akan mengikutinya. Engkau akan menjadi memorial. Engkau harus masuk ke hidupmu yang terbaik. Tampil, bukan bicara. Tampil menurut dunia. Engkau hidup menurut protesis Tuhan dalam dirimu. Siapa engkau sebenarnya? Untuk apa kau ada? Itu yang saya sebut tampil. Tanya dirimu anak-anakku. Apakah sekarang kau sedang tampil? Atau sedang mencari-cari? Jangan capek mencari. Jangan kemana-kemana. Ingat. Pada hari ini. Kalau kau melakukannya. Kau masuk. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita lihat dulu tentang tampilnya Yesus. Dari Kisah pasal 2. Kisah pasal 2. Kisah pasal 2, 22. Ini Yesus. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Ini adalah pernyataan Petrus 3,5 tahun hidup Yesus, saudara. Saat dia tampil. Karena Petrus tidak mengenalnya 30 tahun sebelumnya. Bisa paham maksud saya? Jadi yang direkod adalah saat engkau tampil. Itu yang direkod, saudara. Makanya kitab suci tidak banyak menulis tentang Yesus dari 0 sampai 30 tahun. Karena Yesus yang sebenarnya ada saat dia tampil. Itu yang tertulis, saudara. Amin, amin. Kita bisa menjalani hidup kita 65 tahun. Tapi itu belum engkau yang sebenarnya. Itu belum engkau yang tampil. Haleluya. Bisa mengerti ini? Mari kita kisah 10. Kisah 10. Ini indah sekali, saudara. Engkau akan pulang ke rumah Bapa dengan senyum lebar. Karena engkau menang dalam pertandinganmu. Karena engkau tahu engkau selesai. Kita enggak menyelesaikan panggilan kita di muka bumi dengan wajah yang masam. Kita wajah yang senyum. Selamat tinggal bumi, manis sekali sudah mendengarmu. Itu kata Lester Sumrall. Alright lah, nanti kalian baca kalau apa itu Lester Sumrall. Oke, baik, mari kita lihat dulu. Kisah Para Rasul pasal 10:38. Sudah sampai? Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret tapi tidak direkod yang 30 tahun sebelumnya. Bagaimana Allah mengurapi dia.
dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Ini di Sungai Yordan, saudara. Ini di Sungai Yordan. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Ingat itu. Ini rekod 30 tahun setelahnya, saat dia tampil. Amin. How awesome that. Itu arti di mana pada hari ini. Pada hari ini yang kedua adalah hari di mana firman profetik digenapi. Hari di mana firman profetik digenapi. Haleluya. Apa yang tertulis tentang Yesus digenapinya. Apa yang tertulis tentangmu digenapinya. Apa yang tertulis di Yesaya 61 engkau genapi. Kalau engkau masuk pada hari ini. Indah sekali. Ini kita gak berusaha menggenapinya. Tidak. Kalau engkau masuk di waktu ini, kau gak berusaha menggenapinya. Engkau hidup untuk menggenapinya. Itu beda, saudara. Berusaha untuk menggenapinya dengan hidup untuk menggenapinya. Hidup itu kan life, nature saja. Flow. Gak ada yang susah. Begitulah kalau kita masuk di waktu Tuhan, mudah bagimu, begitu saja kau menggenapinya. Kita tidak berusaha menggenapinya, kita hidup menggenapinya. Itu life saja. Hidup sehari-hari, begitu saja. Tapi engkau menggenapinya. Masuk pada hari ini, engkau menggenapi firman profetik tentangmu. Siapa di sini yang menerima firman profetik secara pribadi dalam dirinya? Boleh angkat tangan. Engkau harus masuk ke waktu Tuhan. Engkau harus masuk ke waktu Tuhan. Siapa yang pernah mendengar suara roh tentang dirinya untuk satu dan lain hal, janji Tuhan atas hidupnya? Mari angkat tanganmu. Engkau harus masuk ke waktu Tuhan. Engkau tidak perlu berusaha menggenapinya, engkau hidup menggenapinya. Bisa amin 2 kali? Karena Yesus sudah menang. Yesus sudah mati, tapi dia bangkit. Tidak saja bangkit, dia duduk di sebelah kanan Allah untuk memerintah. Jadi kita tinggal hidup menggenapinya. Asal engkau masuk di waktu Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Jadi pada hari ini maksudnya engkau menggenapi firman profetik. Makanya mari kita redefinisi dulu pemandangan kita seperti ini. Dengarkan. Saya sudah menerima firman profetik dari Papa. Saya sudah mendengar suara roh di batinku saat aku ABCD. Tapi kenapa aku belum mengalaminya? Mungkin yang perlu kita cek adalah kehendak siapa yang sedang kau jalani? Agenda siapa yang sedang kau jalani? Engkau hidup dalam ketaatan atau kau hidup di dalam harabakadabahani? Ingat apa kata Paulus minggu lalu? Sejak aku menerima visi itu, aku tetap taat. Tidak pernah aku mundur, bergeser, aku tetap taat. Bisa bayangkan itu? Dia masuk ke waktu Tuhan. Dia masuk ke waktu Tuhan. Firman profetik gak perlu kau usahakan, kau genapi. Berkeringat-keringat kau menggenapinya. Itu life saja kalau kau masuk di waktu Tuhan. Katakan berusaha menggenapi janji Tuhan. Beda dengan hidup untuk janji Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, pada hari ini, kalau kau masuk pada hari ini, kau akan mengalami yang ketiga, hari di mana pekerjaan setan berakhir. Hari di mana pekerjaan setan berakhir. Apa yang sedang terjadi dalam dirimu, keluargamu, anak-anakmu, bisnismu, keadaanmu, apapun itu? Apakah kau merasakan ada hal-hal yang memporak-porandakannya, yang membuatmu bingung, yang menghalangimu? Coba cek dulu. Kenapa aku berdoa tapi tertahan di tembok rumahku? Mengapa aku berdoa tapi tak bisa aku ucapkan? Menumpuk di hati tapi tidak keluar di mulut dan lain sebagainya. What happened? Mengapa sepertinya jauh semuanya?
Mengapa aku tidak seperti dia? Pertanyaan saya, engkau harus bisa mengidentifikasi ini pekerjaan setan atau hanya natural saja. Tapi kalau kau masuk ke waktu Tuhan, pekerjaan setan berakhir. Pekerjaan setan berakhir. Dia tidak bisa menjamahmu. Apa kata Yesus? Penguasa dunia ini datang, tapi dia tidak berkuasa atas hidupku. Dia tidak berkuasa atasmu. Dia tidak berkuasa atasmu. Masuk di waktu Tuhan, pekerjaan setan berakhir. No, gak perlu menengking-nengkingnya, takut kepadanya, khawatir kepadanya, karena dia tidak bisa menjamahmu. Tidak bisa menjamahmu. Karena kau ada di musim Tuhan. Katakan musim Tuhan. Haleluya. Katakan musim Tuhan. Musim Tuhan. Tuayan. Tuayan. Terobosan. Kemenangan. Kelimpahan. Itulah Bapakku. Kalau kau hidup melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Bisa mengerti maksud saya? Nah, jadi pekerjaan setan berakhir. Siapa di sini yang masih ditormentor oleh setan? Boleh angkat tangannya. Jangan malu-malu. Oh, papa tadi barusan waktu aku ke gereja aku ditormentor setan. Tapi waktu tadi papa laksanakan otoritas, aku merasakan kebebasan. Praise God. Tapi masuklah musim Tuhan supaya tidak ditormentor lagi. Disiksa, dibingungkan, ditipu daya, disesatkan. Tahu kalian, dengarin saya. Lihat saya. Kenapa Yesus berkata kepada iblis dia pencuri? Tahu kenapa? Coba pikirkan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membunuh. Kenapa dia dikatakan pencuri? Karena dia, lihat saya, karena dia tidak punya hak terhadapmu. Lebih baik engkau mengusirnya. Mengapa engkau takut? Mengapa Yesus berkata dia pencuri? Dia tidak punya hak apa-apa atasmu. Dia tidak punya hak atas tubuhmu. Tidak punya hak atas anak-anakmu. Tidak punya hak atas keuangan. Tidak punya hak atas masa depanmu. Kenapa tidak kau usir? Orang yang paling malang menurut saya adalah orang yang tahu pencuri datang dan dibiarkannya. Pencuri datang ke rumahnya, diambil sepeda motor, diambil TV, diambil emas. Dia hanya bengong aja lihat begini. Ini orang paling malang. Jadi kata pencuri itu harus kita renungkan baik-baik. Dia tidak punya hak atas hidupmu. Makanya engkau usir dia. Makanya Tuhan bilang berjaga-jaga. Hanya itu. Karena dia tidak punya hak. Katakan hak. Lebih kuat. Hak. Hak di situ adalah kuasa. Exousia. Kuasa. Otoritas. Itu yang kehilangan. Bukan. Itu yang dilucuti oleh Yesus. Itu yang dilucuti oleh Yesus. Dia tidak punya hak. Dia tidak punya kemampuan untuk menggunakan kekuatannya. Waktu Yesus mati, dia tidak kehilangan kekuatannya. Dia kehilangan hak untuk menggunakan kekuatannya. Makanya Yesus berkata, tidak satu pun yang membahayakanmu. Karena dia tidak punya hak untuk menggunakan kekuatannya. Itu yang dilucuti. Itu yang menjadi tontonan. Bisa mengerti? Bukan berarti iblis hilang kekuatannya. Dia hilang kuasanya. Makanya dia disebut pencuri. Nah, selama kau izinkan dia masuk dalam dirimu, seluas itulah dia bisa beroperasi dalam dirimu. Yang bodoh kan kita. Masa kita biarkan pencuri masuk ke rumah kita?
Katakan demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Aku melaksanakan otoritas. Kepadamu roh-roh jahat, kuasa kegelapan, pergi dalam nama Yesus. Aku mengikatmu, membuangmu, dan mengusirmu. Dan aku berkata, jangan kembali lagi. Itu namanya memerintah. Katakan itu namanya memerintah. Katakan, setan tidak berhak atas diriku. Dia pencuri. Engkau harus mengusirnya. Perintahkan dia pergi. Karena yang saya tahu, kalau pencuri diperintahkan pergi, baru dia pergi. Kalau nggak kau perintahkan, dia tidak akan pergi. Pada hari ini, yang pertama, hari di mana engkau tampil. Pada hari ini, yang kedua, hari di mana firman profetik, nubuatan tentangmu, masa depanmu, firman Allah, janji Allah atas dirimu digenapi. Sama seperti Yesus digenapi. Yang ketiga, hari di mana pekerjaan setan berakhir. Dan yang keempat, hari di mana hal-hal yang baru dinyatakan. Hal-hal yang tidak pernah kau lihat, yang tidak pernah kau dengar, yang tidak pernah timbul di hatimu selama 30 tahun belakangan ini, bukan belakangan ini, sebelumnya akan dinyatakan kepadamu. Itulah hal-hal yang baru. 30 tahun sebelumnya Yesus tidak pernah berjalan di atas air. Dia berjalan di atas air. 30 tahun sebelumnya dia tidak pernah menggandakan roti. Tapi Yesus kemudian menggandakan roti. Katakan hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru. Yang tidak pernah kulihat, yang tidak pernah kudengar, yang tidak pernah singgah di hatiku. Tapi itu yang disediakannya bagiku. Hal-hal yang baru. Selamat datang. Haleluya. 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 Hal-hal yang baru datang. Hal-hal yang baru datang. Hal-hal yang baru datang. Haleluya. Amin, amin. Hal-hal yang baru datang. Yang lama sudah berlalu. Yang baru datang. Itu yang dimaksud dengan pada hari ini. Dengarin saya. Hari-hari yang baru seperti apakah Papa? Seperti Yesaya 61. Dulu kita tertawan, sekarang aku dibebaskan. Dulu aku remuk hati, sekarang mengalami sukacita yang besar. Dulu aku berduka, sekarang memakai perhiasan. Itu hal-hal yang baru. Itu hal-hal yang baru. Itu hal-hal yang baru. Yang lama sudah berlalu. Makanya saya katakan Yesaya 61 itu deklarasi hal-hal yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sekarang datang. Haleluya. Engkau mengalaminya kalau kau masuk di waktu Tuhan. Seperti apa hal-hal yang baru? Mungkin sebelumnya kita tertawan, sebelumnya kita berduka, sebelumnya kita remuk hati, sebelumnya kita sakabahande, Rabu kemahandara labahai, Yesaya 61 kau bisa baca. Tapi sekarang aku berbeda. Aku penuh sukacita, aku penuh pengharapan. Lihat wajahku bertambah muda 17 tahun. Karena aku senyum, aku penuh sukacita. Rohku menyala-nyala,
hatiku berkobar-kobar, aku semangat lagi, aku melihat masa depan. Katakan amin, amin. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Haleluya. Yang lama sudah berlalu, sekarang yang baru datang. Aku tidak sedih lagi. Lihat wajahku full smile. Haleluya. Sekalipun uangku masih belum ada, tapi aku percaya dia akan bertambah banyak. Tentu untuk tujuan Tuhan. Untuk tujuan Tuhan. Untuk tujuan Tuhan. Haleluya. Pada hari ini katakan, aku mengalami. Tidak kuusahakan. Tidak kuusahakan. Aku menuai. Aku menuai. Orang lain mengusahakan, aku menuai. Aku menuai. Orang lain mengusahakan, aku menuai. Aku menuai. Kalau aku masuk di waktu Tuhan, haleluya. Kalau engkau masuk di waktu Tuhan, engkau tidak perlu berusaha. Engkau mengalami. Engkau hidup untuk mengalaminya. Amin dengan panjang. Ini baru hidup. Ini benar-benar hidup. Haleluya. Amin, amin. Yes. The river of God. Sungai Tuhan ada di sini. Amin, amin. Mari silakan duduk. Mari silakan duduk. Amin, amin. Mari lihat Matius 7 ayat 37. Mari kita lihat. Markus 7 ayat 37. Markus 7 ayat 37. Lihat di situ pengakuan orang pada Yesus. Ini setelah 30 tahun. Belum sebelumnya, setelah 30 tahun hidup Yesus. Lihat ayat 37. Mereka takjub dan tercengang dan berkata. Katakan takjub, tercengang. Melihat apa? Hidup Yesus. Mereka takjub dan tercengang. Sebelumnya biasa saja. Biasa saja. Tapi sekarang takjub dan tercengang. Apa yang berganti dalam Yesus? Apakah dia pangkas rambut? Atau dia tiba-tiba masuk gym, body builder, dan otot-ototnya mulai keluaran seperti Arnold Schwarzenegger? Atau seperti apa? Sylvester Stallone yang suka ke salon? Haleluya. Atau seperti apa, saudara? Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Dulu aku tuli, sekarang aku mendengar. Dulu aku bisu, sekarang aku berkata-kata. Tahun-tahun yang buruk menjadi hari-hari yang baik. Itu maksudnya hal-hal yang baru datang. Hal-hal yang baru datang. Yesus membuat hal-hal yang baru, hal-hal yang lebih baik. Dulu aku tuli, sekarang aku mendengar. Dulu aku bisu, sekarang aku berkata-kata. Dulu aku ditawan, sekarang aku dibebaskan. Dulu aku berduka, sekarang aku penuh sukacita. Itu hal-hal yang baru. Ada amin? Mari kita lihat di Yohanes 9. Yohanes 9 ayat 25. Saya mau kita bernubuat untuk ini. Karena ini hidup kita, saudara. Karena kita seperti Yesus memasuki musim Tuhan. Yohanes 9:25. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Ini bicara Yesus. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tidak perlu aku tahu. Tapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang
dapat melihat. Karena Yesus mendatangkan hal-hal yang baru. Hidupmu mendatangkan hal-hal yang baru. Orang-orang akan berkata kepadamu, olehmu semuanya menjadi baik. Pergilah anak-anakku, pergilah, jangkau kotamu, jangkau bangsamu. Jadikan Indonesia yang baru, yang lama sudah berlalu. Haleluya. Indonesia yang lama sudah berlalu. Indonesia yang baru sudah datang. Biar orang-orang berkata kepadamu, dulu aku begini, tapi setelah aku mendengarmu, sekarang aku melihat. Dulu aku buta, sekarang aku melihat. Dulu aku tuli, sekarang aku mendengar. Dulu aku bisu, sekarang aku berkata-kata. Dulu aku lumpuh, sekarang aku dapat berjalan. Dulu aku lemah, sekarang aku kuat. Hal-hal yang lama sudah berlalu, hal-hal yang baru segera datang. Kalau kau percaya, mari berdoa bahasa roh 1-2 menit dan dapatkan pada hari ini dalam dirimu. Dapatkan pada hari ini dalam hidupmu. Dapatkan dan terima, dan terima, dapatkan dan terima. Percaya, percaya. Berdoa dalam roh. Haleluya. Terimalah, terimalah, terimalah. Bergairah, bersemangat, penuh sukacita. Bergairah, bersemangat, penuh sukacita. Sebab engkau masuk pada hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Engkau beriman? Engkau percaya? Engkau masuk di hari ini? Engkau akan tampil. Engkau masuk di hari ini? Perkataan profetik kau genapi? Digenapi? Yang ketiga, pekerjaan iblis berakhir. Keempat, ayo masuk di hal-hal yang baik. Orang-orang akan berkata kepadamu, engkau menjadikan segala-galanya baik. Sebelum saya akhiri, saya ingin membaca sebuah kisah di perjanjian lama. Papa, sudah ada orang diutus di perjanjian lama. Nanti kita lihat bahwa orang-orang seperti ini akan membuat semua menjadi lebih baik. Mau siap? Bisa bangkit berdiri? Pegang Alkitab. Mari kita lihat cerita tentang Yakub. Kejadian 30. Kejadian pasal 30. Engkau akan melihat karakter Tuhan ini. Sama. Yesus sama. Paham maksud saya? Dahulu, sekarang dia sama. Sampai selama-lama. Dia akan melakukan pada siapapun yang masuk di waktu Tuhan. Lihat di Kejadian 30 ayat yang ke-25. Kejadian 30 ayat 25 adalah cerita tentang pembicaraan tentang Yakub dengan si Laban tulangnya. Saya terkejut, memang ada orang Batak di kitab Kejadian. Saya bilang, oh hebat banget ya. Orang Batak sudah ada di masa Kejadian. Pantasan ada orang bilang orang Batak ini orang Israel ya. Ternyata di sini kita membuktikan ada si Laban. Oke, baiklah. Ayat 25 mari kita lihat. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu. Stop. Agak aneh. Bagaimana Laban berkata kepada Yakub, sekiranya aku mendapat kasihmu. Kan Yakub nompang itu di tempat Laban. Pemilik rumah dan kambing domba Laban. Pemilik istri-istrinya juga adalah Laban.
Lalu kenapa Laban berkata, sekiranya aku mendapat kasihmu? Harusnya Yakub dong yang berkata seperti itu. Bisa mengerti saya? Mari kita lihat maksudnya. Sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku, bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan menerima berkat. Makanya kita gak boleh jadi batu sandungan. Menjadi berkat, yes. Ini saatnya anak-anakku, orang-orang berkata kepadamu, biarlah yang lama itu berlalu. Saya tidak sedang menuduhmu, saya sedang membangkitkan harapanmu bahwa hal-hal yang baru itu ada di depanmu. Kelak orang akan berkata kepadamu, oleh karena engkau aku diberkati. Jadi di masa lalu bolehlah orang berkata, oleh karena engkau aku pening. Oleh karena engkau runyam semua. Oleh karena engkau aku bangkrut. Oleh karena engkau biarlah yang lalu berlalu. Yang baru datang. Apa yang baru itu, Papa? Oleh karena engkau aku diberkati. Papa itu bisakah? Ya, kalau kau masuk ke waktu Tuhan. Bisa paham maksud saya? Nah, lihat di situ, saudara, di ayat yang ke 28. Lagi katanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Sahut Yakub. Nih Yakub, lihat bahasanya. Sahut Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. 30, sedikit merendahkan Yakub. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. You better know, kata Yakub. Supaya kau tahu ya. Haleluya. Yesusku ajaib. Yesusku dahsyat. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak. Tulang. Karena Laban tulangnya. Dia kan saudara laki-laki ibunya. Oh iya ya? Iya, baca di Alkitab. Laban itu tulangnya. Makanya saya bilang ini orang Batak, saudara. Ribka itu kan saudara perempuan Laban, saudara. Oh iya ya? Iya, udah oke. Nanti ada kelompok internalisasi, nanti bisa diceritakan di situ. Marta Rombo pun kita di situ. Ya. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tulang. Tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat. Dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Stop. Bisakah mulai hari ini nama Tuhan dimuliakan melalui dirimu? Mengapa, Papa? Karena kau mendatangkan hal-hal yang baru. Nah, pertanyaannya, Papa tadi kan kita bicara yang diutus. Bicara melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Bagaimana Yakub bisa masuk ke waktu Tuhan? Kehendak Bapanya mana? Pekerjaannya mana? Apakah dia diutus? Saya kasih kalian ayatnya. Kejadian 28. Dia diutus, saudara. Makanya dia pergi ke tempat Laban itu karena diutus. Bukan suka-sukanya. Gak mudah, saudara. Jodohnya dipilih. Pergi ke tempat yang dia gak tahu. Bagaimana kalau dia menyukai orang yang kulit putih, disuruh ke Afrika? Dia nggak tahu ini bangsanya seperti apa, kulitnya seperti apa. Yang penting dia diutus Ishak pergi ke rumah tulangmu. Cari istri dari situ. Bagaimana kalau istrinya nggak cocok? Bagaimana anak tulangnya ini hitam pekat semua? Kalau hitam kopi masih enak, saudara. Ada coklat-coklatnya kan?
Papa kok tahu aja? Iya, jadi saya nggak boleh tahu. Alright lah. Saya bilang sama kalian, karena Yakub hidup bukan atas kehendaknya, seperti Yesus. Seperti Yesus. Dia diutus ke rumah tulangnya, mencari istri-istrinya, dan dia taat. Bagaimana kalau itu nggak tepat dengan seleranya? Bagaimana kalau dia dirampok di jalan? Bagaimana kalau tulangnya melakukan kekerasan? Dan seterusnya. Dia yang penting taat. Jadi dia hidup untuk melakukan kehendak bapaknya. Bapak rohaninya, saudara. Bisa paham maksud saya? Itu termasuk yang diutus. Mari kita lihat dulu di ayat yang ini indah sekali, saudara, kalau kita hidup di sini. Kejadian 28, sudah? Ayat 5. Sudah sampai ayat 5? Kejadian 28 ayat yang kelima. Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Oh, udah terjawab ya, berarti dia saudara Ribka. Udah kan pas kan tulangnya kan? Alright. Nah, lihat di situ ada yang kelima. Demikianlah Ishak melepas. Kata melepas saya baca di New King James Version, biar saya baca, saudara. Ya. Kejadian 28 ayat yang kelima. So Isaac send Jacob. Send itu diutus, bukan melepas. Ada di sini? Oh, thank you. And Isaac send away Jacob. Setiap yang diutus, dia melakukan kehendak yang mengutus. Itu sebabnya Tuhan menyertainya. Kau ada di mana? Lebih baik kita menyelaraskan posisi kita. Dan hidup di musim baru. Untuk Indonesia yang baru. Biar yang lama berlalu. Ayo masuki yang baru. Demi nama Yesus. Haleluya. Sudah bisa mengerti maksud saya? Katakan kanan kiri, mari hidup untuk hal-hal ini. Mari hidup untuk hal-hal ini. Haleluya. Sudah bisa paham maksud saya? Sederhana sekali. Sederhana sekali. Untuk masuk ke waktu Tuhan adalah berpuasa 21 hari. No. Menyembah dan menyanyikan kudus. No. Tapi deklarasikan dengan iman. Di hatimu yang terdalam. Ya Tuhan Allahku, aku hidup untuk melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikan pekerjaan. Detik itu, roh akan memenuhi dan membawamu masuk ke musim Tuhan. Saya tahu sekarang Indonesia yang baru. Saatnya kita untuk menyingkirkan segala hal yang tidak penting dalam hidupmu dan fokus untuk Indonesia baru. Saya percaya engkau berbeda, saudara. Engkau pasti berbeda. Sebab Yerusalem yang baru akan datang. Tentu ada kota-kota yang baru. Ada bangsa yang baru. Karena Yerusalem yang turun dari sorga itu adalah gerejanya. Itu bukan gedung-gedung turun. Tapi saat gereja dibangun di level Sion, kota-kota yang baru akan datang. Itu sebabnya engkau harus naik level ke level Sion, tempat kediaman Tuhan. Aku melihat ada kemah Tuhan turun dari langit, dan aku melihat dia diam di tengah-tengahnya. Bukan kita lihat ada kain-kain turun dari sorga. Itu adalah engkau dan aku, yang adalah kemah Tuhan. Saat gereja Tuhan menjadi Sion, kota-kota akan dibaharui. Bisa paham maksud saya? Yerusalem yang baru akan turun. Medan yang baru akan turun. Bangsa-bangsa yang baru akan turun. Yesus akan datang dan menjadi raja, memerintah selama-lamanya. Haleluya. Saya percaya kita mendapatkan ini dari pesan Tuhan bagi kita. Itu sebabnya mari kita bekerja menuai di musim yang baru. Bapa, terima kasih.
Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami memuliakan-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami percaya pada firman-Mu. Percaya sekarang musim yang baru. Kami tidak peduli apa yang terjadi di sekitar kami. Apa kata berita-berita, apa yang terjadi di bangsa-bangsa. Itu hal-hal yang ada di dunia ini. Tapi apa yang kami lihat di sana, di sorga, di tahta, bahwa hal-hal yang baru akan datang. Tuaian yang besar akan datang. Itu yang kami percaya. Itu yang kami percaya. Kami tidak hidup dari unsur-unsur di dunia ini. Kami hidup dari unsur-unsur yang datang dari sorga. Kami diutus dari sorga ke dunia. Kami bukan bagian dari dunia ini. Kami diutus dari sorga. Kami diutus dari sorga untuk membawa kerajaan-Mu di muka bumi ini. Itu sebabnya kami tidak takut. Kami tidak khawatir dengan apa yang terjadi di sekitar kami. Kami tidak hidup dari sana. Kami hidup dari sorga. Haleluya. Hiduplah di waktu Tuhan. Hidup di waktu Tuhan. Hidup melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Engkau akan masuk, anak-anakku. Engkau akan masuk di waktu Tuhan. Mari berdoa 1-2 menit. Jika engkau menyembahnya, sembah Dia. Jika engkau mau mendeklarasikan imanmu, ayo deklarasikan imanmu. Jika engkau berdoa supaya kau dibawa masuk, berdoalah dibawa masuk. Apapun yang mau kau inginkan lakukan, ayolah. 1-2 menit. 1-2 menit. Demi nama Yesus. Haleluya. Oh, maka sakali krahaye. Amin, amin. Aku melihat di dalam roh, engkaulah generasi baru itu. Engkaulah generasi baru itu untuk Indonesia yang baru. Engkau telah diurapi. Engkau telah diutus. Engkau masuk di waktu Tuhan. Rohnya menyertaimu. Rohnya menyertaimu. Haleluya. Mari angkat tangan. Haleluya. You are worthy of it all. Angkat tanganmu. Yes. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, you are worthy of it all.
dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu segala pujian dan kemuliaan. Kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan, segala pujian, oh segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu segala pujian dan kemuliaan. Kini ku persembahkan. Sekali lagi katakan kepadanya segala pujian, oh segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu segala pujian dan kemuliaan. Kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, glory, glory. Haleluya, amin, amin Tuhan. Kami menyaksikan pekerjaan-Mu, kami menyaksikan perbuatan-Mu di ruangan ini. Ya, Engkau ada di tengah-tengah kami. Berkatilah umat-Mu ini. Biarkan mereka pergi dan menyatakan kekuasaan-Mu, memberitakan Injil kerajaan-Mu demi nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaiblah Engkau. Haleluya. Demi nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Kita yang percaya, kita yang diberkatinya, sama-sama berkata amin.
more of you. I need more. Sing it out, sing more.